Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka setelah kita mengetahui di khutbah yang pertama bagaimana Allah melahirkan mereka kembali dan mereka berkumpul di mahsyar menunggu untuk dibentangkan as-sirat wa barazulillahi, maka seluruh manusia akan berkumpul menghadap Allah, ilallah al-wahidil qahhar, kepada Allah yang maha perkasa. Maka dalam keadaan telanjang dan dalam keadaan tidak beralas kaki dan dalam keadaan tidak disunat, dan bumi pada saat itu telah berubah menjadi bumi yang putih, dan seluruh manusia pada saat itu masghul, sibuk dengan dosa-dosanya sendiri, berlepas tanggung jawab kepada anak dan bapaknya dan keluarganya dan handai tolannya. Maka pada saat itu, jika dikatakan bagaimana seseorang dibangkitkan, maka dibangkitkan sesuai dari amalan al-akhir, apa yang dia lakukan. Maka telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, yub'atsu kullu 'abdin yaumal qiyamah ala hasbi kana yamutu fihi ala ma mata fihi. Maka seluruh manusia yang akan dibangkitkan di hari kiamat yub'atsu ala ma kana mata fihi, dia akan dibangkitkan di saat dia dulu dalam keadaan meninggalnya bagaimana. Maka ya ibadallah, bersyukurlah mereka orang-orang yang dicabut oleh Allah nyawanya dalam keadaan mulutnya penuh zikir dan mengaji. Maka bersyukurlah orang yang melaksanakan salat jamaah kemudian mati, maka akan dihidupkan dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan salat 5 waktu. Namun ya wailata, celaka yang besar bagi mereka orang-orang yang mati di atas ranjang dengan pelacur, maka akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Dan mereka yang mati dalam keadaan terbatuk-batuk karena nikotin dari hisapan rokoknya yang terakhir, ataupun dari botol-botol minuman kerasnya dan pil-pil ekstasinya yang overdosis, maka dia mati akan dibangkitkan dalam keadaan mabuk, dalam keadaan fly, berdosa kepada Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu telah datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibni Abbas, diceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fulan mu'tamir muhrimun fasaqata ala ba'irih. Wahai seorang ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seseorang yang jatuh dari untanya dalam keadaan memakai pakaian ihram, dalam keadaan umrah. Maka berkata Nabi, fa innahu sayub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan. Fa inna ma yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan. Maka orang ini akan dibangkitkan di hari akhirat kelak, keluar dari kuburnya dalam keadaan bertalbiyah, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik. Maka pada saat itu seluruh manusia akan bangkit dari kuburnya dengan berbagai varian. Di antara mereka ada yang dalam keadaan kemaksiatan, ditampilkan dalam keadaan kemaksiatan.
berjalan kepada assembly point, kepada titik pertemuan, bertemu dengan Allah, bertemu dengan seluruh manusia dalam keadaan penuh kemaksiatan. Dan mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Mulutnya bertalbiyah, mulutnya membaca Al-Quran, mulutnya sedang berceramah, memuji Allah, memuji Rasulnya. Maka semua orang akan bervarian dalam menuju kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu pada saat itu, bagaimana keadaan manusia setelah bangkit dan berkumpul kepada Allah? Maka seluruh manusia pada saat itu akan dalam keadaan kegerahan, akan dalam keadaan kepanasan, dan keringat membanjiri dan menenggelamkan mereka masing-masing. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar. Di saat Ibnu Umar membaca ayat atau Nabi membaca ayat di surat Al-Mutaffifun, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Di saat manusia berkumpul di hadapan Allah, maka dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna rasha ahadin minkum fa inna rashahu tablugu ila ansafi udunayhi. Maka tidaklah keringat dari seseorang pada saat itu, saking panasnya, dehydration, keluar semua dari badannya, peluh dan keringat, maka manusia-manusia pada saat itu akan berkeringat, dan keringatnya akan mencapai setengah dari ansafu udunayhi, setengah dari telinga-telinga mereka. Dan bahkan lebih luas dari itu, seperti disebutkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fi yaumil qiyamah innal araqa tadhahabu fil ard sab'ina bu'an. Maka pada hari kiamat kelak, bumi ini akan dibanjiri oleh keringat-keringat manusia. Maka satu orang manusia keringatnya akan mencapai 70 hasta dari bumi yang dibasahi oleh keringatnya. Dan apakah keringat yang membanjiri 70 hasta dari radius seorang yang berkeringat ini hanya dangkal saja? Tidak. Bahkan disebutkan tablugul ard fil ard sab'una bu'an wa yakunun nas irquhu ila fammihi wa fi riwayah ila udunaihi. Maka keringat selain meluas memenuhi radius 70 hasta dari dirinya, dalam keadaan dia tenggelam, keringatnya mencapai kepada setengah telinganya ataupun kepada mulutnya. Dan lebih dahsyat lagi, diriwayatkan oleh Al-Miqdad Ibnul Aswad, diriwayatkan oleh Imam Muslim, tunna syamsu ala ru'usil khalaiq bimiqdari mil fayakunun nas ala miqdari a'malihim fil ard faminhum man yakunu ala ka'bayhi faminhum man yakunu ala haqwayhi faminhum man yakunu ala rukbatayhi faminhum man yakunu ala udunayhi faminhum man yuljimuhul arqu iljaman. Fa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila fammihi. Di hadis Al-Miqdad Ibnul Aswad lebih description, lebih menjelaskan tentang keadaan seluruh manusia yang menunggu di mahsyar.
menunggu untuk keputusan Allah, melewati as-sirat, melewati jembatan, yang mana jembatan itu dibentangkan di atas api neraka. Maka tidaklah orang yang selamat ke surga kecuali telah melewati api neraka. Maka pada saat itu seluruh manusia dalam keadaan kepanasan. Disebutkan di hadis Al-Miqdad ibn al-Aswad, tunna syamsu ala ru'usil khalaiq bimiqdari mil. Hanya 1 mil saja matahari diturunkan kepada seluruh hamba-hamba Allah. Maka pada saat itu seluruh manusia dalam keadaan banjir keringat, dan bercucuran keringatnya, dehydration dari tubuhnya, sesuai dari amalan yang dia perbuat di dunia, sesuai keimanan dan amalan yang dia perbuat di dunia. Maka di antara mereka ada yang amalan-amalannya buruk, sampai-sampai keringatnya membanjiri dirinya dan dia tenggelam dari keringatnya karena dosa-dosanya. Dan di antara mereka ada yang keringatnya hanya sampai kepada kedua mata kakinya, dan di antara mereka keringatnya sampai kepada rukbatai, lutut-lututnya, wahaqawai, dan pinggang-pinggangnya. Namun manusia pada saat itu banyak yang berenang-renang, menyelamatkan dirinya untuk bernafas dari keringat yang bercucuran dari amal-amalan yang buruknya. Maka pada saat itu, ya ibadallah, bagaimana keadaan kita? Apakah kita akan berenang-renang dari keringat kita? Atau kita akan bahkan hanyut dari keringat kita? Maka ini semuanya kembali kepada kita. Maka di saat kita hidup di dunia ini sekarang, beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka seluruh manusia pada saat itu dalam keadaan kepanasan, dalam keadaan kebanjiran, dengan keringat yang keluar dari badannya sesuai amalan dan keimanannya. Maka pada saat itu di sana ada orang-orang yang Allah lindungi, Allah naungi, diriwayat dengan naungan Zillil Arsh, naungan dari bayang-bayang Ars Allah Jalla wa'ala. Maka telah datang di Sahihain dari Abi Hurairah, sab'atun yudhilluhumullah yaumun la dhilla illa dhilluhu. Maka diriwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih, sab'atun yudhilluhumullah yaumun la dhilla illa dhilluhu tahta dhilli arsyihi. Maka diriwayat At-Tabrani disebutkan dari Abi Hurairah juga dengan tambahan, pada saat itu manusia dalam keadaan 7 kelompok, dalam keadaan dilindungi oleh Allah dari naungannya. Diriwayat At-Tabrani dari Abi Hurairah, naungan dari teduhnya Arsy Rahman. Maka di saat manusia dalam keadaan tenggelam dan hanyut dengan keringatnya dan kepanasan, dehydration, di sana ada yang dinaungi dalam keadaan bayang-bayang naungan Allah. Diriwayatkan naungan Arsy Rahman. Maka kita memohon kepada Allah agar kita menjadi dari orang-orang yang dinaungi pada saat itu, yang mana pada saat itu kita tidak mengetahui kapan, apakah kita dalam keadaan kepanasan 1 tahun, ataukah dalam keadaan 10 tahun, ataukah dalam keadaan 1000 tahun, kita tidak mengetahuinya, hanya Allah. Maka waktu pada saat itu sangat lama. Mana dalilnya seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah? Disebutkan di saat manusia pada saat itu dalam keadaan tidak tahu ujung dari kehidupan mereka, karena lama mereka ditinggalkan di mahsyar.
Di antara mereka berkumpul dan mengatakan, ala natlub asy-syafa'ah minal anbiya. Bagaimana menurut pendapat kalian kalau kita meminta syafaat dari para anbiya? Maka pergilah pertama kepada Nuh. Ya Nuh, anta awalur rasul. Engkau rasul yang pertama. Maka datang kepada Adam. Ya Adam, anta abul bashar. Kamu adalah bapaknya dari manusia. Khalaqallah biyadaihi. Allah menciptakan kamu dengan kedua tangannya. Disebutkan keagungan-keagungan para nabi. Dan datang kepada Musa, anta kalimur rahman au kalimullah. Engkau adalah nabi yang diajak bicara oleh Allah. Datang kepada Ibrahim, anta habibullah. Kamu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Dan datang kepada Nabi Muhammad dan Isa, dan disebutkan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad, anta khatimun nabiyyin. Maka semuanya dalam keadaan memberikan udzur. Nafsi nafsi, idhabu anni, idhabu ila ghairi, nafsi nafsi. Maka semua orang sibuk dengan urusannya. Tidak bisa aku memberikan syafaat kepada kalian. Berkata Adam, aku masih ingat sekarang bagaimana Allah sangat murka mengeluarkan aku dari surganya. Begitupun kepada Nuh, di saat murka karena dia meminta anaknya untuk dilindungi dari azab. Dan pengaduan kepada Musa, Musa pun merasa berdosa. Dan begitupun mengadu kepada Ibrahim, Ibrahim mengatakan, nafsi nafsi idhabu anni, idhabu ila ghairi. Kemudian semuanya pergi bahkan kepada Isa. Isa pun menolak dan berkata kepada Nabi dan mengadu kepada Nabi, dan Nabi memenuhi syafaat. Maka mulai saat itu dibangunlah perhitungan dan kemudian as-sirat seperti yang kami sebutkan tadi. Maka the point dari hadis kita yang kita sebutkan tadi, dari Al-Miqdad Ibnul Aswad dan dari Ibnu Umar dan dari Abi Hurairah, seluruh manusia dalam keadaan kepanasan kecuali mereka orang-orang yang pada waktu yang panjang dan lama tidak mengetahui kita kapan waktunya, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tahta dhilli arsy rahman, dalam keadaan sejuk di bawah naungan dari ars Rabbuna Jalla wa'ala. Maka siapakah gerangan mereka? Ada 7 kelompok. Maka di hadis disebutkan, sab'atun yudhilluhumullah yaumun la dhilla illa dhilluhu. 7 orang, 7 jenis, 7 varian dari manusia yang akan dinaungi oleh Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla wa'ala. Yang pertama imamun adil. Yang kedua syabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua adalah pemuda-pemuda. Maka kita harapkan para santri-santri kita, dan kita pun dulu pernah muda, maka para pemuda yang mulai dari itu hijrah, belajar agama dan bertakwa kepada Allah, menghafal Al-Quran, menghafal ilmu-ilmu agama ini, terus setelah dewasa berdakwah kepada Allah, syabun nasya'a fi ibadatillah. Ini kelompok yang kedua. Yang pertama imam yang adil. Dan yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya itu tergantung kepada masjid. Baru tadi sholat fajr, sholat berjamaah dan mengajarkan ilmu sampai jam 6.30. Maka kemudian dia pulang untuk beristirahat. Kemudian menjelang duhur, hatinya seakan-akan ada yang menggelitiknya. 20 menit lagi waktu sholat, siap-siap. Maka di saat mendengar adzan, dia sudah mandi dan sudah siap dengan pakaiannya. Kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, pergi ke masjid, melaksanakan sholat duhur, kemudian melaksanakan kajian,
kemudian dia pulang beristirahat dengan istrinya, makan dan istirahat, maka tidaklah kecuali hatinya menggelitik mendengar adzan asar, maka dia bangkit dari tidurnya, qailulah. Maka kemudian dia mandi, berwudu, pergi ke masjid, sholat asar. Setelah selesai sholat asar, maka menjelang maghrib, hatinya menggelitik, ayo sholat maghrib. Maka akhirnya dia bergegas untuk sholat maghrib. Dan di saat sholat maghrib, dia pun menunggu sampai sholat isya. Kebetulan di masjid ini ada kajian setiap maghrib, maka dia menunggu sampai kepada adzan isya dan sholat isya. Maka bersiklus kehidupan orang ini seakan-akan dia menjadi security fil masjid, menjadi seorang satpam masjid yang mana terus-menerus hatinya ke masjid dan hatinya untuk duduk dan sholat berjamaah di masjid dan untuk duduk kajian di masjid. Maka kita, para santri di sini dan para pengajar dan para pengurus ma'had ini, semuanya akan masuk dengan izin Allah kepada perkara ini. Maka yang keempat, rajulan tahabbani fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi, ijtama'a ilaihi waftaraqa alaihi. Maka dua orang yang saling mencintai karena Allah, di mana dia bertemu karena Allah, bertemu di majelis ilmu, bertemu di kajian-kajian ilmiah, bertemu di kajian masyayikh, di daurah asatidah, karena Allah bertemu. Dan mereka pun berseteru, dan mereka pun melaksanakan bara'ah, hijrul mubtadi, dikarenakan Allah juga. Dan yang kelima, rajulun da'athum ra'ah Zatu mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Maka seseorang yang diajak berzina oleh perempuan yang mempunyai nasab. Perempuan ini bukan hanya sekedar pelacur, perempuan yang mempunyai nasab yang tinggi dan cantik lagi, mengajak untuk melaksanakan zina. Maka orang ini di depan perempuan ini yang cantik dan bukan hanya sekedar pelacur tetapi martabatnya lebih tinggi, maka dia mengatakan inni akhafullah. Dia menolak untuk berselingkuh dengannya karena takut kepada Allah. Adapun yang keenam, mereka orang-orang yang banyak menginfakkan hartanya atau satu kali menginfakkan hartanya, tergantung Allah Jalla wa Ala. Namun di sini dia menyembunyikan infaknya. Maka disebutkan rajulun yunfiqu bimalihi fa'ahfaha. Maka dia menginfakkan hartanya dan menyembunyikannya. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu biyaminihi. Sampai dicontohkan oleh Nabi, saking rahasianya, top secret, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Berapa dia infakkan oleh tangan kanannya, untuk siapa dia menginfakkan dengan tangan kanannya. Hatta la ta'lamu ma tunfiqu yaminuhu. Sehingga tangan kiri ini tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Maka seseorang yang mana dia itu selalu bermunajat. Makna munajat, daiman huwa yatafarrag lillah filayal, di malam-malam, di mana istrinya telah tidur nyenyak, di mana anak-anaknya telah tidur nyenyak, maka dia bermunajat kepada Allah, baik melaksanakan salat malam ataupun membahas taklifat dari karya tulisnya ataupun persiapan untuk pelajaran di pagi hari. Fa'amma Imam Asy-Syafi'i yaqul ahabbu ilayya as-sahr bil ilm mimma
atahajjad. Maka aku lebih mencintai sahran layali bil ilm, al-buhuthat, murajaat, mimma aqumu bi qiyamil lail faqat. Maka mereka orang-orang tafarraga nafsuhu billah, tatajafa junubuhum 'anil madaji', yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Maka mereka orang-orang yang meninggalkan tempat-tempat tidur mereka. Kalau begitu mereka meninggalkan hak istrinya lah. Telah diberikan hak istrinya jam 10 tadi, 1 jam. Kemudian diberikan mulai dari jam 11 sampai kepada larut malam, waktu untuk Allah, untuk murajaah Al-Qur'annya, untuk membahas taklifat, dan untuk murajaah dari ilmu, di mana dia mengajar dan bahan untuk ceramah dan sebagainya. Maka dalam keadaan dia membahas seperti itu, dia mengingat Allah, mensyukuri atas ilmu yang Allah berikan. Yaskur rabbahu bil ilm anil mas'alah, fahadihil mas'alah lam tujad illa fi ayyam, fahasalahu fi hadal yawm, fayafrah wa yasjud li rabbih alhamdulillah, fafadat aynah. Aw yabhath an syai'in mimma yata'allaq bi rabbillah, mimma yata'allaq bi yaumil qiyamah, fayakhaf fayakhsha an rabbih, fafadat aynah. Maka orang-orang ini yang mana bermunajat, membuat dirinya sendiri di malam hari untuk Allah dengan ilmunya, dengan hafalannya, dengan salatnya, kemudian dia teringat kepada ayat-ayat Allah, fabaka khasyatan lillah, hadhihi as-sab'ah. Ini yang ketujuh, dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas wa ghairuhu, dan yang lainnya katsir, wa darajatuhu hasan aw sahih li ghairihi. Wa jaa Ibnu Abbas wa ghairihi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ainan la tamassahuman nar, ainan bakat min khasyatillah, wa ainan tahrusu fi sabilillah. Dua mata yang akan tidak pernah oleh Allah disentuh oleh api neraka. Mata yang pertama, mata orang-orang yang berjihad, menjaga keamanan dari desanya, dari pondoknya, dari serangan musuh, atau dengan masuknya maling-maling, para perompak. Maka dia menjadi security. Di malam-malam dia meronda. Maka orang-orang yang ronda malam dengan tujuan untuk menyelamatkan kaum muslimin di saat jihad, atau seperti di desa kita, namun alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, desa kita aman, maka mereka menjaga dari maling, menjaga dari perampok yang masuk. Ainan, dari dua mata yang diharamkan api neraka untuk melahapnya. Dan yang kedua, ainan bakat min khasyatillah, dua mata yang di saat dia kesendirian di malam hari, yang semuanya tidur, antara dia dengan Allah, antara dia dengan Al-Quran dan Allah, antara dia dengan catatannya, antara dia dengan bahasnya, antara dia dengan tulisan-tulisan ceramahnya. Dia teringat apa yang ditulis tentang Allah, maka fafadat ainah, dia tahu bahwa dirinya hanya dengan Allah. Dia takut kepada Allah, tidak dilihat oleh istrinya, tidak dilihat oleh anak-anaknya. Fadakaro laha khalian fafadat ainah. Dia merasa takut di saat kesendirian, maka kemudian dia mencucurkan air mata. Maka inilah dari 7 kelompok manusia yang mana pada saat itu Allah lindungi mereka dari kepanasan, dari keringat yang membanjiri. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita min haula sab'atun yudhilluhumullah yaumun la dhilla illa dhilluh. Qulu amin. As'alullah al-karim Rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Andalusia wa biladal Yaman
asyaqiq. Maka ketahuilah, kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga negeri kita NKRI tercinta, agar Allah menjaga kita dari seluruh fitnah, fitnah dari KKB, fitnah dari kelompok Al-Khawarij, fitnah mereka yang menginginkan gonjang-ganjing politik di dunia ini. Apalagi pemilihan presiden mendekati, maka di antara mereka ada yang ribut di antara partai dalam penentuan pencalonan presiden. Ya Allah, jauhkanlah gonjang-ganjing dan fitnah yang kecil dan yang besar dari negara kita tercinta NKRI. Dan kita memohon kepada Allah, Allahumma fadwulata amrina. Wahai Allah, jagalah pemimpin-pemimpin kaum muslimin dari negeri kami ini. Allahumma arsudhum wahdihim ila tariqi rusd. Maka wahai Allah, jagalah mereka dan bimbinglah mereka kepada jalanmu dan jalan Rasulmu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga di saat mereka membuat undang-undang tidak menyelisihi Al-Quran, tidak menyelisihi sunnah, dan di atas ajaran kaum muslimin, sehingga mereka dalam keadaan ketakwaan kepada Allah dalam pembuatan undang-undang tersebut. Dan kami sebagai rakyat yang diperintahkan untuk taat kepada mereka, seperti di ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kita taat kepada mereka dalam keadaan mereka taat kepada Allah. Maka jika pemimpin kita dibimbing oleh Allah dan rakyat yang mengikuti pemimpinnya atas bimbingan Allah, maka pasti niscaya negara Indonesia akan gemah ripah loh jinawi. Bangsa-bangsa Indonesia akan jaya raya, kaya raya, itu janji Allah. Maka yang terakhir kita doakan, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wa taqabbal minna a'malana wa Allahumma ighfir dzunubana wali walidaina. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah melimpahkan rezeki yang luas kepada kita, dan juga Allah membantu dakwah kita, dakwah di Ma'had Muqbil Al-Wadi, yang dakwah ini free of charge, yang dakwah ini gratis. Maka Allah mudahkan urusan dari dakwah ini, dan juga kita memohon kepada Allah agar Allah menerima seluruh amalan-amalan kita dalam sepekan ini. Kita melaksanakan amal-amal soleh diterima oleh Allah, dan begitupun Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan diampuni dosa-dosa kita dan kedua orang tua kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Qayyim Abdul, bangunkan. Istau tarasu sufufakum. Rapatkan, luruskan shaf. Sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal-sandal kalian mengikuti perintah Nabi khaliful yahud. Selisihilah salatnya orang Yahud, karena mereka tidak pernah salat dengan sandal dan sepatu mereka. Di hadis diriwayatkan Abu Daud dari Shaddad ibn Aus dengan sanad yang sahih. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fala tahsibannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Innallaha azizun dzuntiqam. Yauma tubaddalu al-ardu ghairal ardi was-samawat wa barazu lillahil wahidul qahhar wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahumun nar liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Hadza balaghun linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahid waliyadzakkara ulul albab. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa taqulul jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية